Terkait kenaikan harga karet saat ini tidak terlepas dari nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Karena kita mengacu kepada harga komoditi di Singapura. Nah, apabila harga komoditi naik, kemudian harga dolar menguat, ini otomatis harga karet di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan, ini akan ikut terdongkrak naik. Namun apabila harga komoditas di Singapura turun dan harga dolar pun melemah, maka harga akan turun. Inilah faktor penyebab kenapa harga karet ini berfluktuasi melihat situasi dari perekonomian global. Kenaikan harga karet ini tentu akan berdampak terhadap petani karet. Dengan naiknya harga karet, maka pendapatan petani pun akan ikut terdongkrak naik. Nah, dengan demikian ini akan menggairahkan petani untuk tetap merawat dan menyadap karetnya. Namun apabila harga turun, anjlok, maka penghasilan dari karet ini tidak cukup memadai lagi untuk kehidupan mereka sehari-hari. Banyak di antara mereka meninggalkan sadapan karet dan lari menjadi buruh di tempat lain seperti buruh bangunan, ada juga yang bertani. Inilah yang membuat produksi karet kita menurun apabila harga anjlok. Sebenarnya stok karet kita untuk permintaan ekspor, khususnya SIR 10 dan SIR 20, ini mengalami kenaikan sebesar 0,87%. Namun untuk ketersediaan bahan baku di dalam negeri ini ada penurunan sebesar 1,27%. Nah, untuk memenuhi kuota ekspor ini, pabrik Kram Rubber melakukan impor karet dari luar. Nah, ini suatu hal yang sangat dilematis sekali. Kita sebagai provinsi penghasil karet terbesar nomor 1 di dunia, kita mengimpor karet dari luar. Ya, penyebabnya tidak lain karena harga karet yang rendah, kemudian banyak karet kita yang sudah tua, di atas 25 tahun usianya, yang sudah sepantasnya untuk diremajakan. Belum lagi penyakit gugur daun yang sampai saat ini belum ada obatnya yang konkret yang bisa menuntaskan penyakit gugur daun ini. Nah, kita harapkan dari pemerintah pusat ini bisa mengambil langkah-langkah konkret supaya karet kita ini tidak menjadi kenangan sebagai negara penghasil karet, produksi karet yang terbesar di dunia, tapi mengimpor dan juga lama-lama akan habis. Karena apa? Karena banyak petani kita sudah mulai alih fungsi lahan ke komoditi lain, karena mereka menilai bahwa pendapatan dari karet ini sudah tidak memadai lagi. Ongkos produksinya lebih tinggi daripada hasil yang didapat dari mereka. Demikian. Sebenarnya karet di Sumatera Selatan ini masih sebagai penyumbang devisa yang cukup besar dibandingkan dengan non-migas. Hanya saja yang kita khawatirkan, harga yang rendah ini menyebabkan keengganan petani kita untuk menyadap karet. Bahkan beberapa petani kita sudah alih fungsi lahan, pindah ke komoditi lain. Nah, kita khawatirkan dengan kondisi karet yang sudah banyak tua, kemudian banyaknya berkembang penyakit gugur daun, ini lama-lama karet ini akan ditinggalkan oleh petani kita. Kita harapkan ada langkah-langkah yang konkret dari pemerintah pusat bagaimana
agar tetap ini karet kita dipertahankan sebagai unggulan daerah. Jangan sampai ini hanya tinggal cerita bagi anak cucu kita. Terima kasih.